Kita ini sebenarnya harus satu mindset, satu menafsirkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak atau terhadap perempuan itu benar-benar tidak boleh terjadi. Karena mindset yang nggak sama inilah akhirnya RUU PKS zaman dulu tuh keluar masuk sampai 6 tahun nggak jelas. RUU TPKS jangan dibenturkan dengan istilah perkawinan itu. Perempuan tuh punya hak loh atas dirinya. Artinya begini, perempuan tuh punya badan yang bukan robot. Perempuan tuh punya kepala bukan otaknya batu. Tapi punya hati, perasaan yang juga bisa sakit, yang juga bisa sedih gitu loh. Jadi artinya TPKS ini sangat bagus untuk melindungi mereka, bukan hanya bagi anak-anak, bukan hanya bagi perempuan yang belum menikah, juga bagi perempuan yang sudah menikah. Jangan katakan kasus kekerasan seksual yang Anda alami itu adalah aib. Tidak. Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tapi apa yang dilakukan orang terhadap diri Anda itu adalah kejahatan. Kejahatan itu artinya apa? Pelakunya atau siapa saja dia harus mendapatkan konsekuensi hukumnya. Artinya apa? Bawa kasus ini ke kepolisian, atau jika Anda tidak berani ke kepolisian, cari orang yang memang memahami tentang itu yang bisa membantu Anda. Mungkin salah satunya adalah saya. Selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau RUU TPKS. Hari ini kita sudah bersama seorang aktivis perempuan dan anak yang juga seorang advokat, Siti Sapurah, yang akrab disapa Mbak Ipung. Bagaimana kabar Mbak Ipung? Alhamdulillah baik, Bang. Ya, terima kasih kami sudah diterima ini di kantor yang luar biasa. Ini kantor baru, Mbak ya? Siap, benar. Baru awal tahun dan saya baru launching 14 Februari. Pas Valentine. Siap. Iya, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi rumah bagi para pencari keadilan. Amin, doa dan harapan saya begitu. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, Mbak, sedikit memberikan mungkin masukan atau pandangan dari Mbak Ipung yang selama ini sangat getol di memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, dan juga mendampingi kasus-kasus termasuk juga dalam konteks ada kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ini pemerintah bersama DPR saat ini di DPR sudah disepakati RUU TPKS ini, tindak pidana kekerasan seksual, menjadi RUU inisiatif dari DPR. Siap. Saat ini sedang dibahas. Beberapa hari lalu rancangan DIM, daftar inventaris masalah, sudah disampaikan, dan saat ini sedang prosesnya juga masih berjalan pembahasannya. Nah, apa mungkin yang menjadi catatan dari Mbak Ipung dalam konteks ini, kan kalau nggak salah hampir 6 tahun Ya. perjalanan RUU ini dari pertama kali masuk ke prolegnas di DPR RI. Ya. Bagaimana menurut Mbak Ipung? Awalnya saya juga sempat diundang dalam suatu diskusi publik oleh Komnas Perempuan tahun 2016. Di sana saya juga terlibat untuk membahas rancangan undang-undang ini. Banyak masukan yang saya juga berikan, dan kita memperjuangkan itu bagaimana dulu namanya RUU PKS untuk bisa menjadi bahasan di prolegnas. Sampai akhirnya sempat masuk ke prolegnas di urutan nomor 51, tiba-tiba keluar lagi. Nah, ini tarik ulur. Waktu itu kita nih sedih. Sebenarnya apa sih permasalahannya? Kenapa sih, maaf anggota dewan yang terhormat, sampai RUU PKS yang namanya RUU PKS ini sampai keluar masuk nggak jelas, sampai hanya sempat keluar dan tenggelam. Jadi seolah-olah seperti terombang-ambing gitu. Siap, nggak ada arah. Nggak ada arah. Tapi begitu semakin betul pandemi ini masuk, kekerasan seksual semakin tinggi, kejahatan seksual terhadap anak juga semakin meningkat. Nah, barulah Ibu Presiden, istri dari Bapak Joko Widodo, akhirnya berbicara pada saat itu mengatakan tolong tindak pidana kekerasan seksual dibahas. Nah, itu saya hanya bersyukur, saya hanya bersyukur dalam hati aja. Alhamdulillah sekarang ada Ibu Presiden yang mau bicara. Semoga ini langsung ditangkap, ternyata benar ditangkap. Itu menjadi titik balik gitu ya? Siap. Nah, mungkin kalau bukan Ibu Presiden yang ngomong, saya rasa masih lagi aja ada penafsiran-penafsiran yang salah. Sebenarnya begini, Bang. Kita ini sebenarnya harus satu mindset, satu menafsirkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak atau terhadap perempuan itu benar-benar tidak boleh terjadi. Oke. Ya, baik itu anak di bawah umur, apalagi atau orang yang perempuan sudah dewasa. Siapapun dia,
Itu nggak boleh, itu mindsetnya harus sama dulu gitu loh. Karena mindset yang nggak sama inilah akhirnya RUU PKS zaman dulu tuh keluar masuk sampai 6 tahun nggak jelas. Nah sekarang RUU TPKS sudah mulai masuk dan mulai masuk ke dalam pembahasan anggota dewan yang terhormat di pusat. Jangan lagi ada penafsiran-penafsiran yang salah. Harapan saya begini Bang, kita harus pernah berpikir dulu bahwa perempuan itu siapa. Baik dia tuh anak atau perempuan dewasa. Semua perempuan atau samalah dengan kaum laki-laki. Perempuan cuma dia punya bagian tubuh sama juga dengan kaum laki-laki juga punya bagian tubuh yang harus juga dihormatin oleh pihak lain. Kan itu. Ya. Nah, mohon maaf saya tidak maksud menstigma siapapun atau kelompok siapapun. Misalnya begini Bang, seorang perempuan setelah dia dewasa dia akan menikah dengan laki-laki. Pilihannya kan begitu. Tapi pada saat hubungan pernikahan belum terjalin, saya rasa orang laki selalu memberikan image yang bahwa dia tuh adalah laki-laki terhormat, baik terhadap kaum perempuan supaya dia juga bersedia dilamar sebagai istri. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia masuk menjadi bagian dari keluarga itu, anggaplah bagian dari kehidupan kaum laki-laki, disinilah kadang akan terjadi ketimpangan. Nah, mohonlah RUU TPKS jangan dibenturkan dengan istilah perkawinan itu. Artinya begini Bang, misalnya seorang perempuan sudah menikah dengan kaum laki-laki, soalnya perempuannya menjadi aksesorisnya laki-laki gitu loh. Ya nggak boleh begitu. Suami belum bangun, perempuan udah bangun. Anggaplah sekitar jam 4 pagi. Mereka sudah sibuk di dapur, menyiapkan makanan buat keluarganya. Setelah itu suaminya bekerja, mereka menyiapkan lagi untuk anaknya, menyiapkan lagi untuk makan siang, menyiapkan lagi untuk makan malam. Suami datang malam, kadang-kadang istri belum mandi. Nah, tapi kadang-kadang dia dibenturkan dengan istilah, kamu istriku, kamu harus siap melayani aku kapan saja. Ini kan tidak boleh gitu loh Bang. Jadi stigma-stigma itu juga harus diluruskan gitu ya. Iya, jangan dibenturkan. RUU TPK jangan dibenturkan dengan istilah seperti ini. Perempuan tuh punya hak loh atas dirinya. Artinya begini, perempuan tuh punya badan yang bukan robot. Perempuan tuh punya kepala, bukan otaknya batu. Tapi punya hati, perasaan yang juga bisa sakit, yang juga bisa sedih gitu loh. Jadi artinya TPKS ini sangat bagus untuk melindungi mereka, bukan hanya bagi anak-anak, bukan hanya bagi perempuan yang belum menikah, juga bagi perempuan yang sudah menikah. Kenapa? Dia punya hak untuk menyelamatkan diri. Dalam artian apa? Kalau dia capek, tolong jangan dipaksa. Dipaksa artinya apa? Itu sudah termasuk kekerasan gitu loh. Apa mungkin yang menjadi catatan Mbak Ipung terkait poin-poin atau mungkin beberapa pasal misalnya yang dianggap bagus atau mungkin juga karena beberapa waktu lalu kan sempat pro kontra ada beberapa pasal-pasal juga mungkin itu bisa disampaikan ke publik ke kita di Bali 1 begitu. Ya. Intinya yang selama ini pasal yang menjadi pro kontra dari sekelompok orang ya, maaf tanda petik lagi tidak mengeneralisir ya, adalah pasal yang dianggap seperti ini. Misalnya seorang perempuan sudah menjadi istri laki-laki, dia harus siap melakukan apa saja jika laki-laki itu menginginkan, tanda petik seksual ya, kebutuhan batin. Nah, ini jangan dibenturkan ke sana. Jangan sampai dianggap undang-undang ini dilahirkan untuk membuat perempuan melawan suami, enggak gitu loh. Nah, ini yang menjadi pro kontra. Jadi saya meluruskan, penafsirannya jangan seperti itu. Penafsirannya adalah bagaimana seorang suami atau seorang kaum laki-laki menghargai badannya perempuan. Gitu loh Bang. Ini yang selalu jadi pro kontra, itu satu. Terus yang kedua, yang menjadi pro kontra berikutnya adalah masalah retribusi. Retribusi yang harus diberikan kepada seorang perempuan sebagai korban. Nah, ini kan menjadi pro kontra gitu loh. Restitusi ya, restitusi maksud saya. Restitusi jangan dianggap jika seorang anggaplah memperkosa perempuan minta restitusi, tapi kasus itu hilang, ya nggak bisa. Artinya dikasih uang atau semacam pengganti begitu, selesai. Kan tidak begitu. Nggak begitu. Nah, ini dua pasal ini yang akhirnya menjadi pro kontra di masyarakat atau di mata masyarakat yang anggap bisa bicara. Jangan begitu cara berpikirnya. Restitusi itu adalah hak untuk kaum korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Kenapa itu berhak? Karena selama ini undang-undang yang mengatur itu kan nggak ada. Anggaplah dalam pasal 287, jika seseorang perempuan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan di atas 18 atau bukan seorang anak, ya, bukan anak di bawah umur. Di situ kan cuma ada apa? Ancaman pidana sama denda, atau jika tidak ada denda, maka subsidiar berapa bulan. Ini kan yang akhirnya korban nggak dapat apa-apa.
Nah, undang-undang TPKS ini atau RUU TPK jika sudah menjadi undang-undang ini luar biasa melindungi kaum perempuan atau melindungi korban-korban kekerasan seksual. Jadi restitusi jangan dianggap seolah-olah jika aku sudah bayar anggaplah ratusan juta, aku udah nggak perlu lagi di penjara. Dan itu, jadi kan hanya ada jual beli akhirnya. Iya, jadi seolah-olah mohon maaf bisa ditransaksi. Transaksional, Apa iya. bedanya dengan mohon maaf yang misalnya yang menjual diri atau apa? Siap, siap Bang. Oh. Jadi jangan diarahkan ke situ, jangan menafsirkan RU ini sangat sempit gitu loh. Bagaimana kenapa korban harus mendapatkan restitusi dari apa yang dia alami? Karena apa? Maaf, seorang perempuan harga dirinya itu kan di keperawanan. Ingat itu ya. Ya. Di keperawanan, bukan anak di bawah umur aja loh perawan. Kadang-kadang orang belum nikah sampai umur 20 masih perawan kayak saya dulu kan. Nah, kalau ini misalnya diperkosa, dia berhak atas dirinya, tapi bukan berarti saya harus dibeli itu loh Bang. Jadi artinya orang kehilangan harga dirinya, martabat keperempuannya karena kehilangan keperawanannya. Itu nggak bisa dinilai dengan uang. Bahkan uang berapa triliun nggak bisa membayar harga diri dia. Tapi kalau memang hanya restitusi anggaplah ratusan juta itu dianggap transaksional dan hukum akhirnya berhenti, ya nggak bisa. Karena dia tuh berhak atas itu gitu loh. Bukan cuma atas nama, bukan atas harga dirinya dia, bukan hanya martabat, tapi apa yang harus dilakukan oleh para korban. Dia harus membersihkan psikologi dia dulu. Dia bisa menetralisir bahwa dia tuh tidak menjadi depresi, bahkan sampai tidak sedikit orang yang langsung bunuh diri kan. Bukan cuma itu, ada yang sampai gila. Nah, ini mereka butuh itu. Belum lagi jika dia kekerasan seksual terjadi sangat luar biasa, misalnya memakai alat, diperkosa beramai-ramai. Bayangkan apa yang terjadi dengan korban. Tidak hanya batinnya yang sakit, tidak ada pikiran, tapi organ vitalnya juga sakit. Bahkan mungkin rusak. Inilah yang perlu kita pikirkan. Kenapa restitusi itu penting buat kaum perempuan atau korban yang mengalami kekerasan seksual. Oke, selama ini kan Mbak Ipung juga mendampingi begitu atau memberikan bantuan hukum atau advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual bagi korban. Bisa diceritakan Mbak Ipung apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka, atau mungkin juga ketika proses peradilan, nah mungkin juga ada hal-hal yang mesti menjadi catatan karena kan tidak mudah gitu, mereka salah, mereka harus bersaksi di pengadilan, belum lagi ada stigma-stigma begitu. Ini seperti apa sebenarnya dari pengalaman Mbak Ipung mendampingi? Oke. Saya tuh mulai aktif menangani kasus kekerasan seksual tuh pada tahun 2003 ya. 2003 berarti sudah hampir 20 tahun ya. Undang-undang pidana kan munculnya lahirnya tahun 2002. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana tuh kan diatur pasal 81 dan 82 tentang perbuatan cabul dan perbuatan satu terhadap anak di bawah umur. Nah, saat itu saya sudah mulai turun menangani kasus pertama kali waktu itu. Bagaimana sulitnya kita yang mendampingin korban untuk membuat korban bicara. Itu loh Bang. Itu dan tidak hanya cukup sampai situ. Kita berhadapan dengan seorang aparat kepolisian. Maaf ya, tidak mengeneralisir, tidak bermaksud saya mengeneralisir bahwa semua aparat kepolisian itu tidak baik, tidak. Tapi tidak semua pejabat yang ada di SPKT atau yang ada di dulu zamannya RPK ya, sekarang unit PPA, bukan RPK. Sekarang unit PPA. Nah, itu tidak semua tuh paham bagaimana kita menginterogasi korban supaya korban tuh mau bicara apa yang terjadi. Tidak mudah. Bukan cuma itu, dibenturkan lagi dengan ada saksi yang nggak melihat. Nah kan nggak mungkin kekerasan seksual, pemerkosaan atau kejahatan seksual terhadap anak atau terhadap perempuan ada saksi yang melihat. Cuma orang gila yang mungkin melakukan itu. Nah itulah benturan-benturan kita kepada aparat itu satu. Nah terus jika misalnya seorang kuasa hukumnya atau pendampingnya tidak paham hukum, mereka akan mundur Bang. Ya, karena berat ya. Karena berat. Kenapa? Satu, dia dimintakan saksi yang mengetahui, nggak mungkin dia melihat. Terus yang kedua, kenapa kamu mau? Kenapa kamu nggak teriak? Nah, kuasa hukumnya nggak bisa menjawab, bahkan tidak bisa menguatkan si korban. Tetapi jika memang dia tuh paham tentang undang-undang kejahatan seksual, apa aja yang perlu digali, hanya ada dua Bang, yaitu keterangan saksi korban dan satu alat bukti lain. Apa itu? Visum et repertum. Kenapa dibutuhkan visum et repertum? Apakah dalam organ vital si korban itu terjadi kerobekan atau tidak? Baik laki atau perempuan ya Bang ya. Kan sekarang banyak juga pedofil yang korbannya laki-laki. Nah, itu hanya dibutuhkan keterangan saksi korban. Siapa saksi korban? Ya korban itu sendiri. Nah, terus dan satu alat bukti lain yaitu visum et repertum. Visum et repertum yang membuktikan apakah ada kerobekan dalam hymennya. Jika dia perempuan, hymennya atau selaput darahnya. Jika dia anak laki-laki, dilihat di duburnya apakah ada robekan atau
atau pelecehan yang terjadi, anggaplah rusak atau apa. Nah itu. Dan jika kedua ini tidak ada di visum et repertum terbukti apakah ada robekan, maka dibutuhkan visum et psikiatri. Artinya apa? Maka ini adalah pekerjaan seorang psikolog atau psikiatri yang ada di rumah sakit. Nah, spesialis jiwa di sini ya. Apakah anak ini pasca mengalami kejahatan seksual terhadap dirinya, bagaimana perkembangan kejiwaannya dia? Apakah dia ketakutan melihat laki-laki? Apakah dia ketakutan menatap wajah orang? Nah, ini kan bisa digali sebenarnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ini kadang-kadang diabaikan jika tidak ada orang yang melihat, jika tidak ada robekan, akhirnya selesai gitu loh. Ya, berarti sebenarnya tadi sangat kompleks dan juga tidak hanya membutuhkan dari perbaikan regulasi, tapi juga pada konteks si aparat penegak hukum kan begitu juga. Benar, Bang. Pemahaman dan Benar. tadi mungkin ada ya simpati empati juga dari si aparat penegak hukum, tidak hanya bicara prosedural. Ya. Oke. Nah, apa mungkin yang menjadi ini kan dalam proses RUU TPKS ini masih berjalan. Nah, apa mungkin masukan dari Mbak Ipung agar ini benar-benar baik dari sisi substansi materi maupun juga nanti dalam proses-prosesnya bahwa memang RUU ini sesuai yang menjadi tujuan atau harapan, tidak lagi bernasib sama seperti tahun-tahun sebelumnya hanya dibahas tapi tidak disahkan. Agar ini memang disahkan paling tidak akhir tahun ini, sebagaimana juga pernyataan dari pihak di DPR RI bahwa ditargetkan akhir tahun ini agar bisa disahkan. Mungkin sedikit masukan dari saya, tidak bermaksud menggurui ya Bang ya. RUU TPKS ini memang dibutuhkan sebagai wakil hadirnya negara untuk kaum perempuan, baik anak atau perempuan dewasa. Dan saya hanya ingin memberikan masukan lagi, jika di dalam RUU TPKS ini belum dibahas tentang aparat penegak hukum, masukkan di situ. Jangan hanya mengacu kepada korban atau restitusi itu. Jadi bagaimana memperbaiki stigma atau SDM yang selama ini, yaitu aparat penegak hukum dari tingkat penyidikan yang ada di kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Sebaiknya polisi yang menangani kasus kejahatan itu adalah orang-orang yang khusus memahami tentang itu. Begitu juga kejaksaan. Jangan sampai di jaksa orang yang menangani kasus kejahatan seksual adalah jaksa tipikor, sama dengan kasus yang saya lakukan sekarang yang ada di Balikpapan gitu loh. Jadi itu kasus sampai 1 tahun 3 bulan tuh mati Bang. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus yang ada di Balikpapan yang saya tangani. Bagaimana korbannya anak itu 1 tahun 3 bulan tuh kasus sudah dihentikan. Tapi begitu saya masuk sebagai kuasa hukum korban, kasus itu baru berjalan. Dan tidak sampai sebulan, hanya butuh waktu 2 minggu, pelaku sudah jadi tersangka, dan butuh waktu seminggu lagi sudah ditahan. Dan ditahan sampai sekarang. Nah tetapi, apalagi masalahnya? Nah inilah saya katakan, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan adalah orang yang harus mumpuni tentang ilmu itu. Misalnya di kejaksaan terbentur lagi, ternyata jaksa yang menangani kasus ini, yang menerima atau yang memeriksa berkas kasus ini adalah jaksa tipikor. Jadi jangan disamakan jika menangani kasus kejahatan seksual dipakai KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam artian begini, lo ini kan harus ada buktinya, harus ada saksi yang melihat, harus ada rekaman suara, HP harus disita. Nah ini kan tidak benar. Pada substansi dari kasus kekerasan seksual hanya ada 2. Keterangan saksi korban dan alat bukti lain, yaitu visum et repertum atau visum et psikiatri. Ya, dan memang RUU TPKS ini kan juga menjadi semacam lex spesialis begitu dari KUHP ya. Apakah seperti itu Mbak Ipung? Memang semua undang-undang jika dibahas atau diatur secara sendiri itu artinya lex spesialis. Artinya begini, anggaplah undang-undang pidana itu kan lex spesialis. Dia tuh tidak dibenturkan oleh kasus yang berlaku umum karena ada asas lex spesialis derogat lex generalis. Artinya undang-undang yang berlaku khusus bisa menyampingkan undang-undang yang berlaku umum. Jadi jangan sampai anggaplah RUU TPKS nanti kan udah di lex spesialis juga. Jangan sampai lex spesialis dibenturkan lagi dengan KUHP gitu loh. Karena di sana udah diatur semuanya bagaimana caranya aparat penegak hukum dari tingkat kepolisian, jaksa sampai hakim mengacunya ke situ. Jangan benturkan lagi. Oh ini satu saksi bukan saksi, nggak bisa begitu gitu loh Bang. Oke. Jadi memang ini pekerjaan besar tadi adalah bentuk kehadiran negara kan begitu. Ya. Nah, terakhir mungkin Mbak Ipung, sebelum kita akan lanjutkan mungkin dengan hal-hal lain di kesempatan berikutnya. Apa pesan Mbak Ipung kepada
ya orang-orang di luar sana, atau mungkin juga kepada mungkin saja ada orang-orang atau perempuan yang saat ini sebenarnya dia menjadi korban tapi tidak berani melapor, itu kan juga persoalan Banyak. sendiri. Ya. Nah, kemudian mungkin ada pesan kepada ya orang-orang seperti Mbak Ipung misalnya yang concern gitu, agar bersama-sama, ini kan persoalan genting darurat kekerasan seksual ini, ada Benar. seperti apa? Pesan saya buat kaum perempuan, buat korban, siapa saja, jangan katakan kasus kekerasan seksual yang Anda alami itu adalah aib. Tidak. Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tapi apa yang dilakukan orang terhadap diri Anda itu adalah kejahatan. Kejahatan itu artinya apa? Pelakunya atau siapa saja dia harus mendapatkan konsekuensi hukumnya. Artinya apa? Bawa kasus ini ke kepolisian, atau jika Anda tidak berani ke kepolisian, cari orang yang memang memahami tentang itu yang bisa membantu Anda. Mungkin salah satunya adalah saya. Saya menawarkan diri saya, jangan anggap itu adalah aib, tapi adalah kejahatan yang memang harus Anda perjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Anda berhak mendapatkan keadilan itu dan Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Tapi orang yang melakukan itulah Anda yang akhirnya harus dipersalahkan dan harus menerima konsekuensi hukumnya. Itu apa? Penjara, dan Anda berhak mendapatkan restitusi itu. Oke, terima kasih Mbak Ipung, luar biasa sudah berbagi dengan kita. Mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih detail lagi terkait dengan proses juga pembahasan RUU TPKS di DPR RI, Mbak. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua agar ini benar-benar kita kawal bersama. Amin. Karena bentuk kehadiran negara, kan begitu. Siap, amin. Nah, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Bali 1, Mbak Ipung. Amin. Dan semoga juga perjuangannya untuk yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Bali dan di Indonesia secara umum bisa dimudahkan dan dilancarkan. Amin, makasih Bang. Ya. Sekian dari Bali 1, kita akan bertemu di kesempatan berikutnya dengan tokoh-tokoh Bali lainnya dan persoalan hukum maupun politik yang sedang hangat saat ini. Terima kasih.